this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 20 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kisah perumpamaan Matius 20, kita melihat bahwa upah pekerja yang sekilas kita lihat sebagai sebuah ketidakadilan. Kita seringkali melihat waktu itu serba teratur dan terstruktur. Akan tetapi kita tidak pernah melihat waktunya Allah. Pada masa penciptaan kita bisa melihat luar biasanya Allah menciptakan alam semesta hanya dalam waktu 6 hari. Padahal untuk membangun sebuah bangunan atau rumah, manusia pada umumnya membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara adil, karena kita adalah karya Tuhan. Dan oleh hanya sikap iri yang muncul di dalam diri kita manusia, itulah yang menjadi titik awal dosa muncul dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang nantinya akan mendapatkan warisan keselamatan yang kekal, seharusnya kita lebih memahami bagaimana kita harus bertindak. Jangan seperti kisah anak sulung dan anak bungsu yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 29 dan 30 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bapak Ibu Saudaraku, anak sulung yang digambarkan pada Lukas 15 adalah anak hilang sama dengan anak bungsu yang telah terhilang. Walaupun dia tinggal bersama dengan ayahnya di rumah, akan tetapi pelayanan yang dia lakukan bukan sebagai anak yang dikasihi, akan tetapi menganggap dirinya sendiri sebagai budak yang mengerjakan segala sesuatu karena upah. Pertobatan adalah waktu di mana yang diberikan Tuhan Yesus untuk menerima keselamatan yang kekal. Jangan pernah menunda-nunda pertobatan, karena kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan. Setiap umat Kristiani harus mengerti bahwa Tuhan Yesus memegang erat tangan anak-anaknya, supaya kita tidak terlepas lalu kemudian terhilang. Dan apabila kita saat ini jauh dari Tuhan, maka tugas kita adalah meninggalkan kehidupan lama kita yang salah. Dan langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita dipilih sebagai anak-anak Allah.
bukan karena kehebatan kita, akan tetapi karena anugerah Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Dan hidup adalah anugerah Allah. Karena hidup adalah anugerah Tuhan, maka pergunakanlah waktu yang ada untuk menyambut waktunya Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah yang nantinya akan mendapatkan warisan keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.